Banyak ya enak. Masturun indal wilayah wala masturun fi syariah. Jawaban. Masturun fil wilayah walaysa masturun fi syariah. Tidak ada mastur. Mastur tujuan masturnya itu dalam wilayah kewaliannya, tapi dalam syariah laha masturun lahu, tidak mastur di dalam syariah. Ya. Sedangkan syariah di sini ada batinu syariah wa dhawahiru syariah. Orang-orang yang sudah mulamatiyah itu tadi sudah berjalan di bawah tinu syariah, bukan berarti meninggalkan dhahiru syariah. Karena apa? Dia sampai di tengah lautan, tidak mungkin kalau dari tepi laut dahulu. Jadi semua aulia pasti bisyariah. Cuma ketika beliau mau berjalan di atas lautan, ya pasti berbeda sekali antara batinu syariah dengan dhahiru syariah. Kedua-duanya tidak ada pertentangan. Seperti satu contoh, kalau di laut itu kan tidak ada tanda parkir, tanda tikungan tajam itu tidak ada. Iya kan? Tidak ada tidak boleh membunyikan klakson, tidak ada. Tanda ini masjid, ini rumah sakit. Di laut tidak ada. Di laut itu tandanya juga 4. Kalau tidak 4, 3. Yang pertama, kapal itu harus tahu rambu-rambu dekatnya untuk menunjukkan dekatnya dengan adanya pelabuhan. Bahwa posisi kapal di sini ada rambu ini, berarti kapal ini posisinya tidak jauh dari pelabuhan karena ada rambunya. Yang kedua, rambu di laut menunjukkan batu karang. Di situ ada lampu-lampu merah yang terpendam, itu di situ menunjukkan ini dangkal, ini karangnya banyak, kapal harus menghindar. Itu. Yang ketiga, rambu-rambu laut kedalaman laut itu sendiri. Nah, ketika kapal itu berjalan, pasti tidak menggunakan rambu-rambu apa yang dia ada di bumi, di pantai. Rambunya juga cara-caranya dia menggunakan falak yang ada di dalam laut untuk menuju arah. Ini ke Jeddah harus tegak lurus, kapal ini sekian derajat. Sedangkan nanti apabila sudah sekian derajat, kamu akan mendaki satu rambu-rambu lain, kamu harus sekian derajat belok ke kiri, karena Jeddah atau itu lainnya masih harus ditempuh sekian mil lagi. Itu baru ditemukan di dalam falak. Yang kedua, ilmu falak. Selain dari itu, belajar ilmu cuaca. Ini kalau cuacanya demikian, akan terjadi suatu kabut yang sulit. Kabutnya di laut berbeda dengan kabutnya di darat. Lebih gelap di laut. Bahkan kalau di laut itu 1 meter itu tidak tembus dari gelapnya. Cuma kapal itu berjalan berdasarkan kompas dengan sekian derajat. Maka terjadinya tubrukan kapal dan sebagainya antar kapal satu yang lain, kapal yang satu lain, karena kabut tidak menerangkan di mana posisinya sekian derajat harus kapal itu berada. Begini. Nah, kalau ini sudah connect, mesti kamu di kedalaman berapa, dari pantai berapa mil. Nah, kami di posisi ini, maka jauh-jauh itu sekian kilo itu sudah mundur dulu. Kalau 1 kilo ini tidak bisa dihindari, pasti tabrakan. Insya Allah begitu. Karena apa? Daya tarik magnet yang ada di dalam kapal yang satu dan kapal yang lain ini saling narik. Nah, itu seringnya terjadi tabrakan di laut. Nah, ini harus komunikasi terus antar nakoda kapal dengan nakoda kapal. Itulah.
satu sisi itu. Dan kedua kali harus tahu di mana ini gelombang kan datang dengan ketinggian sekian derajat. Ini posisi kapal tidak mampu untuk bisa menghalau gelombang itu. Maka harus ditempuh, kita mencari yang paling dangkal dengan kota dan pelabuhan mana yang terdekat untuk menghindari apabila yang terjadi tidak diinginkan, kapal itu cepat bisa berlabuh ke pelabuhan yang lain. Yang ketiga, kondisi perahu itu sendiri, kapal itu sendiri, penumpangnya berapa, apa yang harus dilakukan oleh para penumpang itu sendiri apabila menghadapi gelombang-gelombang yang cukup tajam dan lain sebagainya. Harus mempersiapkan diri setiap penghuni atau kapal itu sendiri. Itu harus, itu tanggung jawabnya nakoda atau kapten kapal. Cuma itu saja. Nah, jadi kalau ditanya, walaupun bebas di lautan, bebas, tapi tetap syariah berjalan. Tidak berarti syariah itu meh laut teonggo pelaku sakar PDW, tidak bisa. Tetap peraturan. Nah, agak nyimpang sedikit, nyimpang. Mengapa Rasulullah mengumpamakan ahli baiti kamathali sabit nabi, bikum kamathali sabit nabi?